Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Fadila. Saya dari kelas 6B dan di sini saya akan menyimpulkan sebuah video yang linknya telah dikirim di Edmodo oleh Bapak Hanan. Pertama-tama, pembicara di dalam video tersebut membahas tentang variabel. Apa itu variabel? Pembicara mengatakan bahwa ada dua macam variabel. Yang pertama yaitu variabel linguistik, dan yang kedua adalah variabel sosial. Pertama, variabel linguistik. Variabel linguistik membahas tentang cara pengucapan atau cara bicara seseorang. Misalnya, ketika ada beberapa orang yang berbicara atau mengatakan thing, sedangkan sebagian orang yang lainnya mengatakan thing. Contoh lainnya adalah floor dan flow. Oke, lalu selanjutnya, yang kedua adalah variabel sosial. Variabel sosial ini melibatkan banyak hal, diantaranya yaitu suku, lokasi atau tempat tinggal, lalu gender atau seks, lalu kelas sosial, dan usia. Selain hal-hal tersebut, variabel sosial juga berkaitan erat dengan domain. Domain ini adalah suatu institusi atau lingkungan di mana di dalam lingkungan tersebut banyak berbagai macam istilah tertentu yang muncul hanya dalam di lingkungan tersebut. Misalnya keluarga atau sekolah, atau contoh lain yang disebutkan oleh pembicara adalah gereja, olahraga. Jadi di dalam lingkungan-lingkungan tersebut, istilah-istilah yang digunakan tidak digunakan di luar istilah tersebut, tidak digunakan di luar lingkungan tersebut. Contohnya misalnya di keluarga, domain keluarga, ada affection, yaitu suatu bentuk kasih sayang atau perhatian, misalnya dari ayah ke ibu atau dari ibu ke anak, di mana sang ayah menunjukkan bentuk perhatian kepada ibunya, kepada istrinya, kepada ibu, atau ibu yang menunjukkan bentuk perhatian kepada anak-anaknya. Dan selain affection, ada juga abuse atau seperti adik kakak yang selalu bertengkar atau ribut karena hal-hal yang sepele. Lalu di lingkungan, ya, hal-hal semacam itu di lingkungan keluarga tidak digunakan, atau istilah-istilah seperti itu tidak digunakan di luar domain keluarga. Sama halnya seperti di domain sekolah atau di tempat ibadah seperti gereja yang tadi. Lalu selanjutnya yaitu pembicara mengatakan bahwa kita bisa melihat berapa banyak domain yang kita punya dilihat dari sebutan-sebutan orang-orang terhadap kita yang merujuk ke arah kita. Jadi dari sebutan-sebutan itu kita bisa tahu berapa banyak domain yang kita punya. Kita juga bisa mengetahui ketika seseorang merasa senang, sedih, kesal, atau misalnya ketika orang sedang mabuk, sedang tidak sadar, maka cara pengucapan dia ketika berbicara itu kadang kurang jelas. Oke, selanjutnya pembicara juga membahas tentang sosial linguistik. Pembicara tersebut mengambil
teori dari William Labov yang merupakan seorang peneliti yang meneliti di Amerika dan juga di Inggris mengenai sosial linguistik, yaitu mengenai variabel sosial dan variabel linguistik. Jadi di Amerika ya itu banyak orang cenderung memiliki perbedaan suku, karena di Amerika itu banyak sekali pendatang, seperti kalau di Indonesia seperti Jakarta. Jadi di Amerika itu ya sudah tercampur antara penduduk antara orang Amerika dan orang yang pendatang. Jadi lebih banyak perbedaan suku atau etnis. Lalu selanjutnya adalah Inggris. Di Inggris, berbeda dengan Amerika yang segitu banyaknya perbedaan suku, di Inggris itu lebih banyak perbedaan kelas sosial dan perbedaan gender dalam berbahasa. Jadi di Inggris itu karena memang banyak orang asli Inggris, jadi yang lebih diperhatikan adalah perbedaan antara kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Selain itu, ada perbedaan lainnya, yaitu perbedaan bahasa atau variasi bahasa, di mana orang-orang itu, misalnya seseorang menggunakan dua bahasa ketika berbicara dengan lawan bicaranya. Pembicara di dalam video mencontohkan dirinya, misalnya ia berbicara menggunakan bahasa Katalon dari Catalonia, dan lawan bicaranya menggunakan bahasa Spanyol sebagai jawaban dari ucapan pembicara dalam bahasa Katalon. Hal itu sering terjadi, dan itu juga yang disebut dengan code switching. Hal ini sering terjadinya di Amerika, karena seperti yang disebutkan tadi, di Amerika itu banyak perbedaan suku, jadi banyak sekali perbedaan bahasanya. Seperti mungkin kalau di Indonesia, di Jakarta, seperti banyak orang Sunda, orang Batak, dan orang Jakarta sendiri yang menggunakan bahasa Betawi. Jadi mungkin karena mereka sudah terbiasa berbaur, jadi ketika orang Sunda menggunakan bahasa Sunda, orang Jakarta atau orang Batak atau orang Jawa yang merantau di sana juga sedikit-sedikit mengerti dan menjawab mungkin dengan bahasa mereka sendiri, dan orang Sunda itu juga mengerti apa yang mereka ucapkan. Itu namanya code switching. Lalu ada juga orang-orang yang berbeda mengucapkan suatu kata atau istilah, karena hal itu tergantung dengan lingkungan mereka, tempat tinggal mereka, ataupun dengan variabel linguistik mereka, seperti yang ada di Inggris. Jadi di Inggris itu orang-orangnya lebih mereka lebih berbeda dalam mengucapkan kata-kata atau istilah-istilah, karena lebih tergantung dengan lingkungan mereka tinggal dan hal-hal seperti itu. Lalu selain itu, contoh yang diberikan oleh William Labov itu adalah ketika orang dari kelas atas lebih sering menggunakan the, karena jadi orang kelas atas itu lebih sering menggunakan the, sedangkan orang dari kelas bawah itu lebih sering menggunakan the atau teh, bukan teh ya. Jadi orang kelas atas itu menggunakan the dan orang kelas bawah itu menggunakan teh. Seperti yang tadi dicontohkan pertama adalah thing dan thing. Dan
orang dari kelas atas juga cenderung lebih banyak menyebutkan pos vokal r, dan orang kelas bawah tidak menyebutkannya. Seperti pada kata yang tadi dicontohkan, yaitu floor dan flow. Seperti itu. Contoh lainnya, mungkin kalau di Indonesia gak secara tidak kelas sosial, karena tidak begitu berbeda kalau di antara kelas sosial. Tapi kalau di Sunda sendiri itu ada yang disebut dengan undak usuk basa, di mana kita membedakan siapa lawan bicara kita. Misalnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, itu harus lebih sopan, pelan-pelan, dan lebih lembut. Sedangkan dengan yang seumuran atau dengan yang lebih muda, itu kita bisa menggunakan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari, atau ya bahasa yang tidak terlalu sopan. Sedangkan pada hewan, binatang, kita menggunakan bahasa kasar yang hanya digunakan pada hewan. Ya mungkin sekian kesimpulan dan sedikit tambahan contoh-contohnya yang ada di Indonesia dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.